Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. 5 hadis terakhir di dalam bab sabar. Hadis nomor 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'min ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada henti-hentinya balak, ujian menimpa seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, baik mengenai dirinya atau anaknya, harta bendanya, sehingga ia menghadap kepada Allah sudah bersih dari dosa dan tidak ada tuntutan dosa padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang sabar menghadapi musibah. Ada kalanya musibah itu berkaitan dengan diri pribadi seseorang, ya. Mungkin sakit, ya. Mungkin kematian, ya. Itu balak yang berkaitan dengan diri pribadi. Jadi berkaitan dengan fisik seseorang, ya. Bisa karena sakit, bisa karena kematian, ya. Bisa karena kecelakaan. Itu berkaitan dengan diri pribadi. Atau itu berkaitan dengan anak-anaknya, ya. Anak-anaknya diuji oleh Allah dengan penyakit, ya. Anak-anaknya diuji oleh Allah sebagai orang tua, dia diuji oleh Allah dari anaknya itu mungkin perbuatan-perbuatan anaknya yang kurang menyenangkan, ya. Itu juga termasuk ujian bagi orang tua, artinya supaya dia tetap sabar dan tetap mendidik anak-anaknya. Termasuk balak itu berhubungan dengan harta bendanya, ya. Harta bendanya misalnya hilang, ya. Harta bendanya misalnya diambil orang tanpa sepengetahuan dia, ya. Orang-orang yang mendapatkan balak seperti itu, baik berkaitan dengan diri pribadinya, anaknya maupun harta bendanya, kalau ia mau sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni salah dosanya. Sekali lagi dengan catatan kalau dia sabar. Sabar itu berarti di sini adalah sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah itu yang kita lakukan, karena sabar itu di dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bersifat dinamis, tidak bersifat statis. Maka orang sabar itu berarti ia tetap menjalankan perintah Allah, ia tetap berusaha meninggalkan larangan Allah, sambil berdoa memohon kepada Allah agar diberikan solusi atau jalan keluar atas masalah yang
dihadapinya, baik yang berhubungan dengan dirinya, dengan anaknya maupun dengan harta bendanya ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an kita banyak sekali menemukan ayat-ayat bahwa Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar ya. Jadi orang-orang yang sabar itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka salah dosanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya nomor 27. Ini hadis ini agak panjang Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati. Hadis riwayat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya tidak baca hadisnya, tetapi saya sampaikan cerita dan kandungan dari hadis nomor 27 riwayat sahabat Ibnu Abbas ini. Hadis riwayat Ibnu Abbas ini memberikan petunjuk kepada kita. Suatu hari ada seseorang yang bernama Uyainah ya, ini nama orang. Seseorang yang bernama Uyainah bin Hisan. Ia datang ke kota Madinah. Ia datang ke kota Madinah untuk menemui keponakannya, laki-laki. Keponakannya ini laki-laki bernama Al-Hur bin Qais. Jadi berarti Uyainah ini adalah paman dari Al-Hur bin Qais. Ia datang ke Madinah. Ia tinggal di rumah keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais ini karena ia punya keperluan minta supaya dipertemukan, dihadapkan dengan Khalifah Umar ya, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, keponakannya sendiri yang bernama Al-Hur bin Qais ini adalah termasuk penasehatnya Umar. Jadi Khalifah Umar itu punya penasehat. Penasehat beliau itu adalah Al-Qurra. Al-Qurra itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang memahami isi Al-Quran, dan beliau mengangkat penasehat yang merupakan qurra itu tidak pandang usia, tidak pandang kalangan. Jadi ada yang tua, ada yang muda. Jadi sahabat Umar itu penasehatnya itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, yang mengetahui betul isi Al-Quran. Kemudian dalam soal usia ia tidak memandang apakah tua atau muda, pokoknya qurra. Nah, termasuk salah satu penasehat Umar itu adalah Al-Hur bin Qais, keponakan dari Uyainah bin Hisan ini. Nah, kemudian Uyainah pamannya itu mengatakan kepada keponakannya, yaitu Al-Hur bin Qais, "Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, kamu kan orang dekatnya khalifah. Kamu kan orang dekatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena itu aku minta tolong kepadamu, tolong hadapkan aku kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab." Nah, kemudian ketika dihadapkan kepada Umar bin Khattab, Uyainah bin Hisan, paman dari Al-Hur bin Qais ini, ketika sudah berhadapan dengan Umar bin Khattab, ia mengatakan begini, "Ya bin Al-Khattab, fa wallahi ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adl." Tahu-tahu pamannya ini mengatakan, "Wahai putra Khattab, wahai Umar bin Khattab, demi Allah, kamu tidak memberikan bagian yang memadai kepada kami, dan kamu tidak memutuskan hukum dengan adil." Padahal sahabat Umar itu dikenal orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Sahabat Umar itu dikenal sebagai sahabat yang paling menegakkan hukum.
Jadi di dalam sejarah kepemimpinan Islam, kekhalifahan Islam itu ada 2 orang Umar. Satunya Umar bin Khattab, satunya Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah, berkuasanya hanya 2 tahun. Itu yang dikenal sebagai khalifah paling adil. Jadi yang dikenal sebagai khalifah paling adil itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 2 orang Umar ini dikenal sebagai pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya, khususnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, ia banyak meniru tentang kehidupan pribadi Rasulullah. Ya, jadi personalitinya Rasulullah itu banyak diadaptasi oleh Umar bin Khattab. Misalnya saja Rasulullah itu kalau tidur tidak di atas kasur, empuk. Maka Umar juga melakukan hal yang sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu pakaiannya juga sederhana sebagai seorang pemimpin. Umar bin Khattab itu pakaiannya juga malah sangat sederhana, lebih sederhana dibandingkan Rasulullah. Sebagai seorang khalifah, beliau itu pakaian kebesarannya itu ada yang tembelan. Nah, padahal itu kan tidak pantas, tidak layak untuk seorang khalifah. Tapi beliau menjalani kehidupan seperti itu karena beliau ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar itu tidak suka kalau gubernur-gubernur yang beliau angkat kemudian saat kembali dari tugas di daerah, kunjungan ke daerah, turun ke bawah ke daerah, lalu kok saat laporan menghadap Umar bin Khattab bajunya pakai bagus-bagus, itu Umar malah tidak suka begitu. Jadi beliau pernah tidak mau menyapa salah seorang gubernurnya yang saat memberikan laporan itu pakaiannya bagus. Sayyidina Umar itu memalingkan muka. Lalu kemudian yang lain itu karena dia heran kenapa kok Umar ketika diberi laporan beliau sepertinya tidak suka. Lalu dia diingatkan oleh teman-temannya, pakaianmu terlalu bagus, katanya gitu. Nah, kamu lihat khalifah pakaiannya kayak gitu, tembelan-tembelan, kamu pakaiannya bagus, gak cocok. Sepertinya kamu ini tidak bekerja untuk rakyat. Nah itu begitu ya. Akhirnya dia kemudian kembali pulang ke rumah, lalu dia ganti baju yang sederhana. Saat dia menghadap Umar, dirangkul, dipeluk oleh Umar bin Khattab. Jadi seolah-olah seperti teman lama yang lama tidak ketemu begitu ya. Artinya ya ini boloku, ini temanku, ya ini pemimpin itu. Jadi dia lebih mementingkan orang yang dipimpinnya daripada dirinya sendiri. Nah, Umar ini sudah terkenal sebagai orang yang adil, sangat terkenal sebagai orang yang adil. Jenengan mungkin pernah dengar cerita sahabat Umar itu, beliau pemimpin yang suka belusuan, ya. Belusuannya itu belusuan temenan, ya. Jadi beliau ingin tahu apakah rakyat, masyarakat yang beliau pimpin itu sudah betul-betul sejahtera. Karena biasanya kalau gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin daerah itu ngasih laporan, biasanya kan cenderung ABS. Apa ABS itu, Pak? Bukan auto brake system ya, tapi asal Bapak senang. Dulu zamannya Orde Baru Pak Harto itu istilah ini sangat populer banget. Ya, ABS, asal Bapak senang. Nah, Umar tidak ingin hanya mendengar laporan sepihak itu. Akhirnya beliau suatu malam itu kan pernah menyamar dengan didampingi oleh salah seorang ajudannya, tapi ajudannya diminta agak menjauh. Lalu beliau keliling, alhamdulillah beliau lihat rakyatnya sudah makmur. Tapi begitu dia masuk ke daerah yang lebih pelosok, dia menemukan, ya Allah, ada rumah yang sangat memprihatinkan. Di situ ternyata hidup ada seorang perempuan, nenek, ya, seorang perempuan tua, nenek, tinggal sebatang kara. Ternyata nenek ini adalah orang yang sangat miskin, orang yang serba kekurangan makanan. Lalu sahabat Umar
Amirul Mukminin Umar itu kemudian mengetuk pintunya, lalu bertanya kepada nenek, bagaimana keadaannya. Itu ketika ditanya begitu, nenek ini mengatakan keadaan saya tidak baik, katanya begitu. Keadaan saya sedang tidak baik-baik saja. Mendengar ini, lalu Umar bertanya, bagaimana Umar itu? Nah, karena nenek ini tidak tahu orang yang dihadapi ini adalah Umar. Bagaimana itu kepemimpinan Umar itu? Bagaimana Umar sebagai khalifah memperhatikan jenengan? Apa Umar itu? Umar itu pemimpin enak-enakan. Nah, itu. Umar itu pemimpin enak-enakan. Demi Allah nanti di akhirat saya tuntut Umar. Saya tuntut Umar nanti di hadapan Allah. Bahwa ia jadi pemimpin tapi tidak mensejahterakan rakyatnya. Saya akan tuntut Umar di hadapan Allah. Sayyidina Umar ini kok Amir langsung jelek gitu rasanya itu. Dituntut ngarepe Gusti Allah di akhirat. Merinding semua ini tubuhnya Umar ini. Akhirnya Umar pamit kepada perempuan tua ini, nenek ini, lalu ia kembali ke Baitul Mal di gudang untuk ambil gandum 1 karung. Diambil gandum 1 karung. Ajudannya itu tahu Umar itu betapa dia sangat terpukul sekali. Ternyata masih ada di pelosok desa itu rakyatnya yang masih hidup miskin, sangat miskin seperti itu, sebatang kara lagi. Akhirnya diambil gandum 1 karung itu dipikul sendiri oleh Umar itu. Kata ajudannya, jenengan ini kan khalifah, biar saya saja yang mikul. Kamu mau mikul dosa saya nanti di akhirat, katanya gitu. Kamu nanti mau mikul dosa saya di akhirat. Kamu mau dituntut perempuan tua itu nanti di akhirat. Oh, kalau soal dituntut saya tidak berani. Akhirnya Umar sendiri yang mengangkat gandum 1 karung itu, kemudian diberikan kepada nenek tua itu. Kata nenek tua itu, Masya Allah, terima kasih. Hati Anda sungguh mulia. Anda lebih baik daripada Umar. Nah, gitu kan. Anda lebih baik daripada Umar. Kalau pemimpin-pemimpin itu seperti jenengan, waduh, makmur semua rakyat. Dia tidak tahu kalau yang dihadapi adalah Umar. Lalu Umar mengatakan, nenek mohon maaf, sesungguhnya saya ini adalah Umar. Saya mohon maaf karena keterbatasan, karena ketidaktahuan itu, kemudian nenek masih mengalami kesulitan hidup seperti ini. Ya, kalau begitu saya tidak jadi menuntut Umar nanti di akhirat. Gitu. Dia memaafkan itu. Ya, jadi Umar ini artinya dikenal sebagai khalifah yang sangat peduli pada kesejahteraan rakyatnya dan orang yang paling menegakkan hukum. Nyuwun sewu para jamaah, di dalam kitab ini tidak diceritakan karena memang Riyadhus Shalihin ini kan kitab hadis, tetapi di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, dalam kitab Tanqihul Qaul itu salah satu karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, itu diceritakan begini kaitannya dengan penegakan hukum. Kalau itu tadi kan kesejahteraan rakyat, ya, ya mudah-mudahan siapapun yang jadi presiden nanti 2024 itu mensejahterakan rakyat dan menegakkan hukum, ya. Amin Allahumma amin, ya. Itu di dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan Umar itu kan seperti yang kita tahu punya putra yang sangat terkenal, namanya adalah Ibnu Umar, atau lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Umar. Dan Abdullah Ibnu Umar atau yang populer dengan sebutan Ibnu Umar itu adalah perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Dan di dalam kitab ini, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita sering ketemu dengan nama sahabat Abdullah Ibnu Umar, populer dengan sebutan Ibnu Umar. Ini putranya sahabat Umar bin Khattab yang termasuk perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat. Tetapi beliau itu sebenarnya punya anak laki-laki yang lain, namanya adalah Ubaidillah.
Nah itu. Punya anak laki-laki lain atau saudara kandungnya Abdullah bin Umar namanya Ubaidillah. Ubaidillah ibnu Umar ibnul Khattab. Cuman ini tidak banyak terekspos. Kenapa? Karena Ubaidillah ini meninggal dalam keadaan sedang menjalani eksekusi hukuman mati karena dijilid. Ya, eksekusi hukuman mati karena dijilid. Ya, sebenarnya jilid itu tidak sampai mati, bukan termasuk kategori eksekusi hukuman mati, tetapi karena ia tidak kuat menjalani hukuman cambuk itu, akhirnya ia mati. Nah, di dalam kitab Tangkihul Qaul itu diceritakan, dan ini cerita itu memang tidak banyak tersebar. Jadi seperti orang itu sungkan mau menceritakan Ubaidillah putranya Umar bin Khattab. Jenengan saya ceritani sebabnya kan bolo dewi. Nek gak bolo dewi gak tak ceritani. Ya. Itu di dalam kitab itu disebutkan Ubaidillah putranya Umar itu alim. Seorang pemuda yang alim. Tapi namanya pemuda di mana-mana itu godaannya selalu dari perempuan. Suatu ketika ia melihat di depan rumahnya itu berjalan seorang saat dia berjalan, ya, bukan dia melihat dari rumahnya, saat dia berjalan itu dia melihat ada seorang gadis perempuan cantik yang duduk di ruang tamunya, kelihatan dari luar itu dia ini tergoda. Dia tergoda, kemudian akhirnya ia menghampiri perempuan ini, gadis ini. Karena gadis ini tahu bahwa Ubaidillah itu anaknya Umar, putranya Khalifah Amirul Mukminin, maka ia mau saja diajak jadian gitu lah, diajak jadian, ya, gampangannya itu dipacari gitu. Ternyata pacarannya itu kebablasan gitu, pacarannya kebablasan sampai gadis ini lalu hamil di luar nikah, jadi marriage by accident, sampai hamil di luar nikah, meteng. Akhirnya karena hamil maka perempuan ini dia gadis ini nunggu sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, kemudian bayinya ini dibawa kepada Umar bin Khattab, ayahnya yang saat itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Setelah kasus kehamilan itu ramai diperbincangkan di masyarakat, Ubaidillah itu tidak pulang lagi ke rumah karena takut dia. Waduh, ini saya pasti akan dihukum jilid ini. Akhirnya karena perempuan ini mengadukan kepada Umar, ini putranya Anda yang namanya Ubaidillah harus tanggung jawab. Ternyata yang dilakukan oleh Ubaidillah itu bukan karena suka sama suka, tapi perempuan itu, gadis itu diperkosa gitu. Gadis itu diperkosa sampai hamil. Cuman gadis itu tidak berani menolak karena Ubaidillah itu adalah putranya Khalifah. Jadi ini putra jenengan harus bertanggung jawab. Saat laporan ini membawa bayinya ini hasil diperkosa oleh Ubaidillah itu, Umar itu sedang bersama sahabat-sahabat yang lain. Jadi Umar itu betul-betul merasa sangat malu dan dipermalukan. Anaknya khalifah kok berbuat kayak begitu. Nah, orang-orang ini lalu menunggu respon Umar. Apakah dia akan berlaku adil untuk keluarganya sendiri? Apakah dia akan menghukum anaknya sendiri? Maka oleh Umar kemudian setelah mendengar laporan ini kan tidak langsung diiyakan, tapi harus dikonfirmasi. Akhirnya dicari Ubaidillah ini anaknya sampai ketemu. Ketika ketemu, Ubaidillah ini ditanya oleh Umar, apa betul kamu telah memperkosa seorang perempuan, dia sampai hamil, sampai melahirkan? Ubaidillah ini secara jujur dia mengakui, iya, bahwa saya sudah memperkosa perempuan itu, dia hamil, dia melahirkan. Dan saya takut pulang ke rumah karena membayangkan hukuman yang akan saya terima. Kata Umar, tidak bisa, kamu harus dihukum meskipun kamu anaknya khalifah. Para jamaah rahimakumullah, akhirnya dilakukanlah eksekusi hukuman terhadap Ubaidillah karena ia
masih belum pernah nikah saat melakukan pemerkosaan itu, maka ia tidak dihukum rajam sampai mati. Dia dihukum jilid sebanyak 100 kali. Jadi bagi pelaku zina ghairu muhsan, orang berzina tetapi dia belum pernah kawin, maka hukumannya kan dijilid sebanyak 100 kali, dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau orang nuduh orang lain berbuat zina, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, itu hukumannya kan 80 kali cambukan, 80 kali jilid. Kalau pelaku perzinahan itu atau pelaku pemerkosaan itu sudah pernah nikah, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Rajam sampai mati itu dilempari batu sampai mati. Nah ini Ubaidillah ini akhirnya dihukum jilid sebanyak 100 kali. Masya Allah, saya setiap membaca cerita itu di dalam kitab Tangkiul Qail itu selalu nangis. Nangisnya itu satu sisi kok cek kuat ya. Umar itu sebagai ayah itu menghukum anaknya sendiri. Itu dihukum cambuk sampai cambukan ke 40 ke 50 itu anaknya sudah minta ampun karena darah sudah keluar dari kulitnya itu. Ampun ayah, ampun. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Ini menunjukkan bahwa Umar itu betul-betul konsisten dengan penegakan hukum. Jadi disaksikan oleh banyak orang yang mencambuk Umar sendiri sampai berdarah-darah. Ampun ayah, ampun maafkan. Tidak bisa, karena ini had, tidak bisa dimaafkan. Ini urusannya dengan Allah. Maka kalau jumlahnya 100, ya dijilid sampai 100. Kalau sampai 100 kok tidak mati, tidak boleh dilanjutkan karena sudah selesai hukuman itu. Tapi kalau sebelum 100 sudah mati, tidak boleh diteruskan, wong sudah mati. Ini sampai 50 cambukan, lalu sampai 60 cambukan kalau tidak salah, atau 70 cambukan. Itu karena darahnya banyak yang keluar, akhirnya mati. Anaknya Umar ini, Ubaidillah ini, mati di tangannya Umar sendiri karena dihukum jilid. Masya Allah. Orang-orang ngelihat itu tidak bisa bayangkan. Ini betul-betul khalifah yang sangat adil menegakkan hukum meskipun itu anaknya sendiri. Tapi sisi lain rasa kemanusiaannya, yuk mosok sampai tega begitu ya orang tua ngukum anaknya. Akhirnya sudah mati ini, Ubaidillah ini mati, belum sampai cambukan itu 100 kali. Ketika sudah mati, sudah dikubur, sahabat Ibnu Abbas ini, perawi hadis nomor 27 ini ngimpi setelah pemakamannya Ubaidillah itu, malam harinya ngimpi sahabat Ibnu Abbas ini didatangi Rasulullah. Nah, kalau Umar jadi khalifah berarti kan Rasulullah sudah wafat kan. Nah, sahabat Ibnu Abbas ini saat tidur bermimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah tersenyum kepada Ibnu Abbas sambil menyampaikan pesan kepada Ibnu Abbas untuk Umar bin Khattab. Ibnu Abbas sampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa anaknya yang sudah menjalani hukuman, Ubaidillah bin Umar bin Khattab, sekarang sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata orang yang menegakkan hukum itu balasannya surga. Orang yang mau menjalani hukuman karena ia memang melanggar hukum dan ia mengakui kesalahan itu, ia bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah dan dia ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, sudah terkenal seperti ini loh. Ada orang ini namanya Uyainah bin Hisn mengatakan, wahai Umar, demi Allah, kamu tidak memberikan bagian yang cukup memadai kepada kami, kamu tidak menegakkan hukum dengan adil. Umar ini kemudian marah, faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuqi abihi. Umar ini marah mendengar orang ini mengatakan seperti itu, sampai kemudian Umar ini mau memukul orang ini. Kok cek nemen nih orang ini gak pernah ketemu, tahu-tahu menghadap ketemu mengatakan Umar tidak adil, Umar tidak mensejahterakan rakyatnya. Kalau Umar ini memang tidak menegakkan hukum dengan adil, tidak
menyejahterakan rakyatnya, mungkin Umar tidak marah. Tapi karena ia sudah berusaha menegakkan hukum, menyejahterakan rakyatnya, kok masih dipandang tidak adil, tidak sejahtera, manusiawi. Jadi rasa manusiawinya muncul, marah Umar. Orang ini mau dipukul. Begitu mau dipukul, penasehatnya Umar yang merupakan keponakannya Uyainah, yaitu Al-Hur bin Qais yang hafal Al-Quran tadi, usianya masih muda, hafal Al-Quran, penasihatnya Umar, lalu menasihati Umar begini. Faqala lahu Al-Hur ya Amirul Mukminin, maka Al-Hur bin Qais mengatakan, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada di dalam Al-Quran, ayat khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maafkan kesalahan orang ini, ya, perintahkan ia untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Amirul Mukminin nyuwun sewu, paman saya ini termasuk orang-orang yang tidak tahu, termasuk orang-orang yang bodoh tentang kredibilitas panjenengan sebagai seorang khalifah. Karena itu maafkan kesalahannya, ya. Nah, setelah diingatkan begini, apakah lalu masih meledak-ledak marahnya Umar? Tidak, langsung reda. Bahkan Umar merasa bahwa seolah-olah dia tidak pernah tahu ayat khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Padahal Umar itu adalah orang yang ketika membaca ayat Al-Quran itu sangat teliti. Ketika ayat rahmat, sama seperti Rasulullah, ia minta kepada Allah supaya diberikan rahmat. Ketika ayat azab, ia juga sama seperti Rasulullah, minta kepada Allah agar dilindungi dari azab itu. Ya, jadi Umar ketika diingatkan, rasa manusiawinya kemudian diendapkan. Ia tunduk kepada Al-Quran. Artinya ia tetap berada di dalam kesabaran. Jadi meskipun orang boleh marah, tetapi bagaimanapun sabar itu tetap lebih baik daripada melampiaskan amarahnya, meskipun itu berat, ya. Kita lanjutkan para jamaah, hadis nomor 28. Mudah-mudahan ini nanti sudah selesai hadis tentang sabar. Wa ani bi Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'addunal haqqa allazi 'alaikum wa tas'alunallah allazi lakum, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti. Ini namanya hadis prediktif, ya. Hadis prediktif itu adalah sabda Nabi di mana Rasulullah memperkirakan bahwa satu saat nanti akan terjadi sesuatu dan itu pasti benar. Nah, ini namanya hadis prediktif, ya. Sesungguhnya sepeninggalku nanti, ya, sepeninggalku nanti akan terjadi, akan datang satu masa di mana orang itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, sekarang ini sudah banyak seperti itu. Sesungguhnya sepeninggalku nanti akan ada masa di mana pada masa itu orang itu mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mementingkan orang lain, dan pada masa itu banyak sekali masalah-masalah yang kalian mengingkarinya, yang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, kalau kami ketemu dengan zaman seperti itu, di mana orang mementingkan dirinya sendiri dan kemungkaran-kemungkaran itu banyak terjadi, maka apa perintahmu kepada kami? Qala, Rasulullah mengatakan, tu'addunal haqqa allazi 'alaikum, ya. Kamu kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban kamu dan kamu minta kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Kamu minta kepada Allah supaya kamu mendapatkan hakmu.
hadis ini memberi petunjuk kepada kita tentang sabar menghadapi zaman, ya. Sabar menghadapi pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan sabar untuk selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini pesan dari hadis nomor 28 ini. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena kesabaran itu bersifat dinamis, Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, tidak statis. Kalau kita melihat kemungkaran, melihat pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, bagaimana wujud kesabaran kita? Wujud kesabaran kita adalah dengan cara mengingatkan, ya, mengingatkan supaya pemimpin itu kembali kepada tugas kepemimpinannya, yaitu mensejahterakan rakyat dan melakukan penegakan hukum, ya. Jadi jangan membiarkan. Jadi ngeritik itu boleh, asalkan yang dikritik itu bukan soal pribadinya, tapi soal kepemimpinannya, ya. Dan kita dilarang keras untuk mengkritik pribadinya, karena pribadinya itu kan tidak ada orang yang sempurna, itu tidak ada, ya. Tapi kalau kepemimpinan itu nanti akan berdampak kepada masyarakat luas, baik kesejahteraan maupun penegakan hukum, maka itu boleh melakukan kritik. Bahkan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka sangat mengapresiasi apabila ada anak muda yang berani, bahkan sampai ngangkat pedang kalau mereka mau mengingatkan khalifah yang dianggap menyimpang atau khalifah yang tidak mensejahterakan dan tidak menegakkan hukum secara adil. Jadi hadis nomor 28 ini memberikan petunjuk kepada kita, wujud kesabaran kita tetap melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah sambil mengingatkan pemimpin yang dianggap mementingkan dirinya sendiri. Kemudian hadis nomor 29, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tastamiluni kama stamalta fulanan faqala innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni alal haudi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Yahya, yaitu sahabat Usaid bin Hudayr radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Jadi ini namanya hadis mubham, ya. Hadis mubham itu pelaku siapa nama laki-laki itu tidak disebutkan di dalam hadis ini. Pokoknya disebut seorang laki-laki dari kaum Ansor. Bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansor berkata begini, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikan saya sebagai pegawai, sebagai pekerja, sebagai petugas, ya, sebagai karyawan? Kamas takmal tafulanan, sebagaimana Anda mengangkat si fulan itu sebagai petugas, sebagai pegawai. Kanjeng Nabi, jenengan ini mengapa kok tidak mengangkat saya sebagai pegawai seperti jenengan mengangkat si fulan itu sebagai pegawai? Faqala, Rasulullah mengatakan, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni alal haudi. Sesungguhnya kamu nanti akan bertemu, sesungguhnya sepeninggalku nanti kamu akan bertemu dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Maka ketika kamu menemui masa seperti itu, orang yang mementingkan dirinya sendiri, bersabarlah, fasbiru hatta talqauni alal haudi, sampai kamu bertemu denganku nanti di telaga Kausar. Jadi Rasulullah itu oleh Allah diberikan anugerah, nanti diberikan telaga danau namanya telaga Kausar, ya. Jadi makanya di Al-Qur'an ada surat namanya Al-Kausar, inna a'tainakal kausar. Al-Kausar itu sebagian ulama ahli tafsir memaknai dengan telaga Al-Kausar, sebagian ulama memaknai Al-Kausar itu dengan nikmat yang banyak. Keduanya sama-sama bisa diterima, ya. Pemaknaan Al-Kausar sebagai telaga
maupun pemaknaan Al-Kautsar sebagai nikmat yang sangat banyak. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini memberi petunjuk kepada kita satu, bahwa di masa Rasulullah itu orang yang minta jabatan itu justru malah tidak diberikan jabatan. Itu di masa Rasulullah. Termasuk di masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang kalau minta jabatan justru malah tidak dikasih oleh Rasulullah. Karena tidak dikasihnya itu karena alasan. Karena ada alasan. Alasannya apa? Orang ini kalau dikasih, ia tidak akan bisa melaksanakan tugas itu. Karena Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tahu bahwa dia tidak punya kompetensi kalau dia diberi tugas seperti yang dia minta itu. Makanya tradisi kepemimpinan di dalam Islam itu tidak ada. Yang minta-minta itu tidak ada. Jenengan kalau tahu ketika Rasulullah wafat, itu para sahabat itu kan jenazahnya Rasulullah itu kan sampai 2 hari tidak dimakamkan. Sahabat itu bukan sibuk ngurusi jenazahnya Rasulullah, tapi mereka sedang berdebat, bermusyawarah, rapat di Saqifah Bani Sa'idah untuk milih pemimpin pengganti Rasulullah. Sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah tidak bisa digantikan oleh siapapun, tapi sebagai seorang pemimpin, kepala negara, kepala pemerintahan, komandan pasukan perang, harus ada yang ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sahabat Abu Bakar disuruh maju jadi khalifah, itu tidak mau. Jangan saya, Umar saja. Katanya Umar, tidak bisa, Abu Bakar saja. Sementara orang-orang Ansor tidak bisa. Pokoknya pemimpin harus dari kaum Ansor. Yang lain kaum Muhajirin tidak bisa. Yang jadi pemimpin setelah Rasulullah harus dari kalangan kaum Muhajirin. Perdebatan ini sengit sampai memakan waktu beberapa hari itu. Akhirnya sahabat Abu Bakar setelah melalui berbagai macam pertimbangan yang detail, akhirnya beliau dibaiat secara aklamasi menjadi khalifah pertama. Itu menggantikan Rasulullah. Tapi beliau pidatonya kan, saya ini bukan walastu bi khairikum, aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena dia membayangkan nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah soal kepemimpinannya. Ya. Nah, jadi tidak ada di dalam Islam itu tradisi kepemimpinan itu minta-minta. Ini pun oleh Rasulullah tidak diiyakan permintaannya Usaid bin Khudair. Ya. Bahkan Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, kamu nanti ya akan menemui satu zaman di mana pada zaman itu ada orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, karena itu lebih baik kamu tidak jadi pegawai, tidak jadi petugas, daripada kamu nanti seperti pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua dari hadis nomor 29 ini kita mendapatkan petunjuk dari Rasulullah bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sabar menghadapi masa zaman di mana pada zaman itu pemimpin itu cenderung mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Rasulullah mengingatkan hatta talqauni alal haudi, bahwa kesabaran itu tidak mesti diam. Kesabaran itu mesti harus ada upaya, paling tidak mengingatkan pemimpin supaya ia kembali kepada tugas kepemimpinannya. Yang terakhir para jamaah, hadis nomor 30 bab sabar ini sudah habis. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada para sahabat untuk tidak berangan-angan ketemu musuh di dalam perang. Ya, jadi kita ini tidak boleh membayangkan perang, tidak boleh membayangkan kapan dia perang, tidak boleh. Tetapi kalau bertemu lawan tidak boleh mundur. Lalu kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah, agar supaya saat bertemu dengan musuh itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu berdoa kepada Allah, minta keselamatan. Jadi nyuwun sewu, orang perang itu bukan bunuh diri, karena perang itu membela kehormatan agama, membela kehormatan negara. Maka minta kepada Allah
supaya diberikan kemenangan dan orang-orang yang berperang itu diberikan keselamatan. Yang kedua, hadis nomor 30 ini Rasulullah berpesan bahwa ketika menghadapi lawan, bertemu musuh di medan perang, maka harus sabar. Sabarnya bagaimana? Sabarnya bukan menang di atas kuda, kemudian dibunuh, disodoi, ditombaki orang-orang kafir. Tidak begitu. Tapi ia harus bekerja keras untuk menumpas orang-orang kafir. Kalau dia mati, matinya berarti di dalam kesabaran. Mati karena menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Namanya sabar menghadapi sabar menjalankan ibadah. Nah, ini ada satu kalimat yang sangat terkenal dari Rasulullah, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang. Artinya, kalau ada orang berperang li'i'la'i kalimatillah, ia mati, maka ia mendapatkan surga Allah, matinya mati syahid. Kalau ia mendapatkan kemenangan hidup, maka ia mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan dari Allah, dari Rasulullah, dan mendapatkan rampasan perang. Kemudian doa Rasulullah yang terkenal ketika kita menghadapi musuh ini para jamaah, ya, termasuk jenengan bisa diamalkan ini nanti ketika menghadapi orang-orang yang dolim, ya. Misalnya orang itu berlaku kasar sama kita, ya. Nah, doanya begini, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihi. Ya Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran, ya Allah yang menjalankan awan, ya Allah yang mengalahkan lawan, hancurkan lawan-lawan itu dan tolonglah kami menghadapi mereka. Ini termasuk doa yang bisa kita baca ketika kita menghadapi orang-orang yang dolim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.